Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah menyampaikan kita pada suasana lebaran ini 1 Syawal pada bulan yang kita cintai ini. Alhamdulillah, 30 hari lebih dan kurang Allah beri kita karunia yang luar biasa, yakni karunia hidup. Di atas karunia tersebut bertahta nikmat-nikmat yang lain berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat pasangan, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, serta teman, serta tetangga-tetangga yang baik. Kalaulah sekiranya kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tak mampu kita menghitungnya. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya nikmat Allah. Dari detik demi detik, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dari tahun ke abad. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya, setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau adalah uswah kita, qudwah kita, suri teladan kita, contoh kita. Semua lini dari apa yang beliau lakukan
dari kehidupan beliau adalah contoh yang baik buat kita. Dan kelak di yaumul qiyamah, syafaat dari beliau sangatlah kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kita didekatkan dengan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari beliau berupa syafaat dari beliau. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa memberikan syafaat ketika itu di yaumul mahsyar selain Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terbatas ini izinkanlah khatib akan menyampaikan sebuah khutbah pendek. Tapi sebelumnya khatib berwasiat bagi kita semua, Bapak Ibu, di dunia ini kita hanya sebentar. Di dunia ini kita sebentar. Hidup ini pendek, yang panjang adalah pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, teruslah kita berbekal sebanyak-banyaknya bekal. Dan apakah bekal terbaik bagi kita? Bekal terbaik itu adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur boleh berkurang Bapak Ibu, usia boleh berkurang Bapak Ibu, tapi ketaatan kita mesti bertambah dari waktu ke waktu. Ilmu kita mesti bertambah dari waktu ke waktu. Kecintaan kita kepada Allah mesti bertambah dari waktu ke waktu. Inilah kunci dari kemenangan dan keberuntungan kita hidup di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini, sekilas kita akan membahas tentang 3 kunci meraih kemenangan hakiki. Menang. Kenapa kita mesti menang? Ya, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang dengan siapa kita berhadapan? Kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Ya Rasulullah, setelah perang yang besar ini, perang Badar, perang yang hebat ini, adakah yang lebih besar yang akan kita hadapi? Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perang melawan hawa nafsu. Dan alhamdulillah 1 bulan 30 hari lebih dan kurang, Allah bina kita, Allah didik kita, Allah latih kita bagaimana menundukkan yang namanya hawa nafsu. Di dalam kitab Al-Ilmul Awliya yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi dikatakan, ternyata Bapak Ibu sekalian, musuh terbesar seorang muslim itu, musuh terbesar kita itu bukanlah iblis, bukanlah setan, tapi yang pertama itu adalah hawa nafsu, musuh internal yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam diri kita ini. Kalau diri kita ini kuat, kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka setan pun tak mampu menggoda kita. Dikdaya dari hawa nafsu ternyata jauh lebih hebat daripada setan-setan itu sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemenangan tidak ditandai dengan baju baru Bapak Ibu, tidak ditandai dengan sandal baru, tidak ditandai dengan rumah baru, cat rumah yang baru, mobil baru, kendaraan baru, tidak. Juga tidak ditandai dengan lembaran uang yang baru. Tapi apa? Kemenangan itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 setidaknya yang mesti kita raih. Yang pertama adalah 30 hari kita dididik oleh Allah, 30 hari kita dibina oleh Allah, 30 hari kita dilatih oleh Allah siang dan malam, agar kita bisa mengendalikan nafsu kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang soleh. Maka dari pembinaan ini, dari tarbiyah ini, dari pendidikan dan pelatihan ini, yang diharapkan adalah perubahan diri kita menjadi lebih baik. Pasca dari Ramadan, mestinya kita lebih baik.
lebih baik kepribadian kita, lebih baik semangat beribadah kita, lebih baik akhlak kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, kesederhanaan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghendaki kita hanya soleh di bulan Ramadan. Allah tidak menghendaki kita hanya taat musiman. Datang Ramadan kita taat, kita tunduk, rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin bersedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi pribadi yang soleh, soleh selama-lamanya, baik selama-lamanya. Makanya kita dibina, dididik dan dilatih dalam 1 bulan tersebut. 1 bulan pendidikan untuk 11 bulan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah bisa menjadi pribadi yang lebih baik 11 bulan yang akan datang. Akhlak kita makin indah, tutur kata kita makin bagus, kesantunan kita makin baik, ketaatan kita semakin meningkat di 11 bulan yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kedua bagi seorang muslim itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dia meraih maghfirah Allah. 1 bulan dia digembleng oleh Allah. Dia mengisinya dengan ketaatan, dengan kesungguh-sungguhan. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita buka mata kita ini, mulailah dosa-dosa bergentayangan, bergelayutan. Begitu banyak dosa yang telah kita perbuat. Yang berdiri di sini bukan berarti tidak punya dosa Bapak Ibu, juga banyak dosanya. Dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Banyak sekali dosa. Kita adalah makhluk yang berdosa. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasilah untuk menyucikan dosa itu. Yang pertama adalah perbanyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, yang maksum, terbebas dari dosa, setiap hari minimal 70 kali beliau beristighfar. Astaghfirullahalazim. Maka Bapak Ibu, kita sebagai makhluk pendosa ini sudah mestilah kita beristighfar yang banyak, memohon ampun yang banyak. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang menang. Dan yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada pintu untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalaulah dosa itu dinampakkan oleh Allah, maka tak beranilah kita membuka mata kita ini. Tidak berani kita keluar dari rumah kita ini kalau sekiranya dosa-dosa itu dinampakkan oleh Allah dan bercokol di samping kita. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dosa itu tidak dinampakkan, tapi justru Allah beri jalan bagaimana dosa itu bisa dihapus. Maghfirah. Ramadan selesai, kita mesti meraih maghfirah Allah Bapak Ibu, ampunan Allah. Kalaulah sepulang dari sini nyawa ini tak ada lagi di badan, tapi maghfirah Allah kita miliki, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang selamat. Karena dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah selama bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu disebut juga sebagai Sahrul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kemenangan itu Bapak Ibu, kita mendapatkan tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hidup ini berakhir dalam waktu yang sangat dekat, kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada masa depan yang lebih baik. Apa itu? Masa depan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wathari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau. Kalau engkau bisa berlari, janganlah berjalan. Kalau engkau bisa terbang, janganlah berlari. Kalau engkau bisa berpindah dalam sekejap mata, janganlah berlari. Begitu kira-kira. Wasari'u, bersegera. Bersegera, jangan tunda.
Jangan lagi ditunda-tunda, tapi wasari'u, bersegeralah untuk meraih ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng belum tentu jadi penolong bagi kita. Harta kita yang banyak, kebun, sawah, ladang, mungkin lautan kita juga punya, mobil yang banyak, rumah berbintang, tidak bisa kita bawa ke akhirat. Yang bisa kita bawa adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita gunakan untuk menolong agama Allah, yang kita gunakan untuk membantu anak yatim, mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, akan menjadi penolong bagi kita kelak di akhirat. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, doanya tidak pernah ada tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara doa anak yang soleh dengan kita. Doanya makbul, doanya sampai. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mendidik anak dengan agama yang kuat, dengan agama yang kuat, yang kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, ada 3 langkah untuk meraih yang 3 tadi. Kalaulah Ramadan yang telah berlalu ini, yang telah pergi dengan mata yang sembab, yang telah pergi meninggalkan kita ini, ternyata kita juga belum optimal, ternyata kita juga belum maksimal. Setidaknya ada 3 langkah Bapak Ibu yang mesti kita lakukan agar kita bisa mengejar amal soleh, mengejar pahala yang telah meninggalkan kita tadi. Apa itu? Yang pertama adalah jiddiyah, bersungguh-sungguh dalam beramal Bapak Ibu. Bersungguh-sungguhlah kita, totalitas, sepenuh hati, sepenuh jiwa Bapak Ibu. Di dalam kitab Risalah Mustarsyidin yang ditulis oleh Imam Al-Muhasibi dikatakan, apa rahasia sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Ada 10, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan selanjutnya. Apa rahasianya? Dia bisa mendapatkan posisi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, di dalam kitab tadi Risalah Mustarsyidin, Imam Al-Muhasibi menyampaikan di sana rahasianya Bapak Ibu. Orang-orang soleh terdahulu ketika datang waktu sholat, maka dia berkata, bisa jadi ini sholatku yang terakhir. Ketika datang waktu Ramadan, dia berkata, bisa jadi ini Ramadanku yang terakhir. Ketika datang kotak infak di depannya, bisa jadi ini sedekahku yang terakhir. Ketika ada fakir miskin yang datang ke rumahnya peminta-minta, bisa jadi ini adalah sedekahku yang terakhir. Maka dengan demikian dia khusyuk, dan maka dengan demikian dia bersemangat, maka dengan demikian dia totalitas dalam beramal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ajizkinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, yuhibbu idza amila ahadukum, apabila ada hambanya, apabila ada seseorang yang beramal, an yuzkinahu, dia beramal dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, totalitas, tidak setengah hati, tidak main-main, tidak ikut-ikutan, tapi dengan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhlah Pak Bu. Kita ini umat Muhammad, Nabi kita umurnya hanya 63 tahun. Umur kita enggak jauh meleset dari itu. Lebih dari 63 itu bonus Bapak Ibu. Kalau ada yang umurnya lebih dari itu, bersyukurlah. Setiap hari banyak berzikir, banyak bersedekah. Umur kita enggak akan lebih dari itu. Maka oleh karena itu, waktu kita yang terbatas, kita manfaatkan dengan banyak beramal. Gimana caranya? Yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaklah kita belajar mendengarkan tausiah dari para guru, dari tuan guru, dari ustaz dan kiai. Dengan demikian ilmu kita akan terus bertambah dan kita sadar bahwa betapa pentingnya kita menuntut ilmu untuk akhirat kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menanam, dia akan menuai. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh beramal soleh, maka amal soleh yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh tadi adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka beramallah kita sebanyak-banyaknya.
Yang kedua, at-tadiyah, berkorban. Kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat kita, menuju kampung kita yang sesungguhnya. Dunia ini tempat peristirahatan sementara, Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Ibu mikir bekal yang apa yang akan ibu bawa, bapak mikir bekal apa yang akan saya bawa. Pergi ke Jakarta aja nggak ada duit, pusing kita, nggak akan sampai ke Jakarta. Apalagi pergi ke akhirat. Harus ada banyak bekal sebanyak-banyaknya. Apa itu? Takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadiyah, kita mesti berkorban. Berkorban kita dibilang oleh orang so alim, so taat, tidak apa-apa. Kita memang harus menjadi orang yang alim, kita memang harus menjadi orang yang taat. Kemudian yang kedua, kita berkorban harta. Harta kita sedekahkan. Di saat orang lain mengumpulkan hartanya, mengamankan hartanya, tidak mau hartanya keluar ke sana ke sini, tapi untuk dirinya sendiri, kita keluarkan harta kita sedekahkan harta kita wakafkan harta kita infakkan harta kita keluarkan zakat kita. Karena itu tabungan kita kelak di akhirat. Berkorban kita. Dan yang ketiga adalah istimroriyah. Istiqomah, Pak Bu. Beramal itu tidak boleh angan-angan tahi ayam. Sekarang semangat. 10 hari pertama ramai masjid, 10 hari kedua tinggal setengah, 10 hari ketiga tinggal imam sama muazin, cuma sama beberapa orang di depannya di saf pertama. Masya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita. Amal itu sedikit, tapi istiqomah jauh lebih baik daripada amal banyak tapi musiman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, untuk sholat Idul Fitri, untuk bersedekah, untuk beramal. Sebanyak-banyaknya hanyalah orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, iman kita pertahankan, kita tingkatkan. Dengan bagaimana caranya? Dengan terus berbuat baik, dengan terus melakukan amal-amal soleh. Jangan berhenti. Ramadan mungkin sudah berakhir, Ramadan memang sudah berakhir, tapi ibu-ibu jangan berhenti sholat berjamaah di masjid ini. Bapak-bapak jangan berhenti untuk selalu banyak membaca Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak memberikan kebaikan untuk keluarga dan saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini pendek, yang panjang adalah pertanggungjawabannya. Setiap kata yang keluar akan ditanyai. Setiap yang kita minum, setiap tetes air yang kita minum akan ditanyai. Setiap butir nasi yang kita makan akan ditanyai. Kemana umur ini kita habiskan akan ditanyai. Sudah berapa banyak uban yang tumbuh di kepala kita, mulai dari rambut hitam kini telah memutih, akan ditanyai. Untuk apa hidup ini? Kemana kita habiskan? Apa saja telah kita perbuat, akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang selamat, pribadi yang beruntung. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Maka insya Allah kita adalah makhluk terbaik di muka bumi ini. Dengan cara bagaimana? Beriman dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita beriman hingga akhir hayat kita. Kita beramal soleh hingga mata kita ini tertutup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua menjadi pribadi yang menang. Menang kita di dunia, menang kita di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.